Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Widana Putri. Saya dari kelas 10 Akuntansi 1. Di sini saya ingin membahas materi tentang LKB dan LKBB. Yuk langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, apa sih itu pengertian LKB? LKB biasa disebut Lembaga Keuangan Bank atau LKB. LKB adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan. Selanjutnya, LKB juga memiliki fungsi teman-teman. Fungsinya itu ada 4. Yang pertama ada penyimpanan uang, berfungsi untuk sebagai tempat penyimpanan atau penitipan uang dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro. Yang kedua, menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman untuk mewujudkan pemerataan pembangunan serta menyejahterakan kehidupan masyarakat. Yang ketiga, menyediakan layanan jasa. Lembaga bank juga berfungsi dalam menyediakan layanan jasa bank yang memudahkan masyarakat dalam bentuk bertransaksi. Nah, yang terakhir itu mencetak uang. Lembaga bank melalui bank sentral juga berfungsi dalam melakukan cetak uang untuk menjalankan roda perekonomian. Nah, LKB sendiri ini pasti mempunyai kelebihan dan kekurangannya dong. Di sini kelebihan dari LKB itu yang pertama jaringannya luas dan stabilitas, layanannya lengkap, keamanannya terjamin, kemudahan akses pinjaman serta kredibilitas. Nah, kekurangannya yaitu mempunyai biaya administrasi dan bunga, prosesnya sangat lambat, layanannya terbatas, kurangnya inovasi, akses terbesar di daerah terpencil. Nah, itu tuh salah satu kelebihan dan kekurangannya dari LKB ya teman-teman. Nah, contoh-contoh LKB juga memiliki contoh-contoh ya teman-teman. Di sini contoh-contohnya ada 3. Yang pertama itu bank sentral. Bank sentral memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga stabilitas harga dan nilai rata uang negara. Bank sentral di Indonesia sendiri dipegang oleh Bank Indonesia atau BI. Nah, yang kedua itu bank umum. Yang pertama ada bank konvensional, yang artinya menjalankan aktivitasnya secara konvensional yang mengacu pada kesepakatan nasional maupun internasional. Contohnya itu ada BRI, ada Bank Mandiri, ada BCA, dan BNI. Nah, yang kedua itu ada bank syariah, yang artinya menjalankan aktivitas berdasarkan prinsip syariah yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Contohnya itu BSI, Bank Muamalat Indonesia, BCA Syariah. Nah, yang terakhir yang ketiga yaitu ada Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. BPR fokus pada pemberian kredit kepada masyarakat di daerah tertentu. BPR berperan dalam mendukung perekonomian lokal dengan menyediakan akses ke layanan keuangan bagi segmen atau bagian yang tidak terlayani oleh bank umum. Nah, itu semua adalah materi LKB ya teman-teman. Kita sudah membahas pengertian, contoh-contoh, fungsi dan lain-lain. Sekarang kita akan membahas apa itu materi LKBB. Nah, teman-teman udah tahu belum sih LKBB itu apa sih? LKBB adalah lembaga keuangan bukan bank, yaitu institusi yang bergerak di bidang keuangan tetapi tidak memiliki izin untuk menghimpun dana simpanan masyarakat seperti tabungan atau giro. Peran utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat melalui penerbitan surat berharga dan menyalurkan kembali untuk pembiayaan, investasi, dan pinjaman yang mendukung kegiatan perekonomian negara. Nah, itu adalah pengertian dari LKBB ya teman-teman. Nah, LKBB juga mempunyai fungsi ya teman-teman. LKBB sendiri mempunyai fungsi yaitu ada 4. Yang pertama membantu usaha. Membantu usaha yaitu menyediakan bantuan modal dalam bentuk kredit dan pembiayaan untuk UMKM agar dapat berkembang untuk meningkatkan produktivitas. Dan yang kedua mendukung perekonomian yaitu mendorong konsumsi domestik, memperlancar distribusi barang dan membuka lapangan pekerjaan. Yang ketiga memberi alternatif finansial, menawarkan solusi keuangan alternatif bagi masyarakat yang mungkin tidak memenuhi syarat layanan bank konvensional. Yang terakhir yaitu menyalurkan sumber daya, yang artinya menyalurkan sumber daya keuangan untuk pembentukan modal. Nah, selanjutnya yaitu contoh-contoh LKBB. LKBB ini mempunyai contohnya ada 3 ya teman-teman. Yang pertama ada perusahaan akuntansi, memberikan perlindungan risiko kerugian atau kerusakan dengan pembayaran premi. Nah, yang kedua itu ada perusahaan pembiayaan yang memberikan pembiayaan barang modal, kendaraan atau alat produksi dengan sistem sewa guna usaha. Yang ketiga ada perusahaan pengadaian, yang artinya memberikan pinjaman dengan jaminan barang berharga seperti emas, elektronik, atau kendaraan. Nah, di sini pasti ada kelebihan dan kekurangannya dari materi LKBB ya teman-teman. Kelebihan dari LKBB ini yaitu mempermudah akses penyimpanan, mendukung pertumbuhan ekonomi, pilihan layanannya beragam, serta proses lebih cepat dan fleksibel. Nah, di balik
kelebihan dari materi LKBB ini pasti mempunyai kekurangan ya teman-teman, yaitu salah satunya bunga atau biaya layanannya tinggi, tidak bisa menyimpan uang seperti bank, resiko kerugian investasinya lebih besar, serta pengawasan tidak seketat bank. Nah, di sini ada perbedaan dari materi LKB dan LKBB ya teman-teman. Perbedaan dari materi LKB, yang pertama fungsi utamanya itu menerima dan mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Terus aktivitas yang dilakukan, pembukaan rekening tabungan, giro, deposito, pembayaran kartu kredit, layanan setoran langsung, dan lain-lain. Yaitu pemberian pinjaman, memberikan pinjaman dalam bentuk uang untuk pembiayaan usaha, pendidikan. Jenis-jenisnya yaitu bank sentral, bank umum, serta bank pengkreditan rakyat. Peran dari LKB ini yaitu sebagai perantara nasabah dalam melakukan transaksi serta pembelian, pengiriman uang hingga penjualan falas. Nah, selanjutnya yaitu perbedaan materi dari LKBB. Fungsi utama LKBB yaitu tidak menghimpun dana langsung dari masyarakat dalam bentuk tabungan, tetapi dalam bentuk surat berharga. Nah, aktivitas yang dilakukan oleh LKBB yaitu penjualan saham, pemberian kredit, penyertaan modal, dan beberapa kegiatan keuangan yang disetujui Menteri Keuangan. Nah, pemberian pinjaman dari LKBB ini pinjaman dalam bentuk modal yang dikelola lagi oleh para pemilik bisnis yang akan mengembangkannya usahanya. Jenis-jenis dari LKBB ini adalah perusahaan asuransi, perusahaan dana pensiun, koperasi simpan pinjam, dan lembaga gadai. Peran dari materi LKBB ini yaitu sebagai perantara perusahaan yang berada di dalam negeri atau luar negeri yang membutuhkan modal untuk pengembangan usahanya. Nah, itu semua adalah materi dari LKB dan LKBB. Semoga teman-teman mengerti apa dari penjelasan saya, teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.